Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Nana, gimana kabarnya semua? Baik, Pak. Baik, Alhamdulillah, Pak. luar Luar biasa. biasa. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Puji syukur kita ucapkan kepada kehadiran Allah SWT pada siang hari ini. Kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama yaitu menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban bagi kita semua. Baik anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu Bapak ingin mengecek kehadiran kita semua ya. Eh, Siapa nih? Pertama, Fitro Badinada. Hadirah, Pak. Hadira. Yang kedua, Gustina. Hadiroh Pak Guru. Hadira, alhamdulillah. Pamilatul. Pamilatul ada. Hadiroh Pak Guru. Hadira, alhamdulillah. Mu'alib yang ganteng mana nih? Nggak kelihatan mukanya. Di belakang ya duduknya. Mu'alib yang Iya, ganteng iya. mana? Ada Pak, ini Pak. Alhamdulillah. Mu'alib sekarang pakai Alhamdulillah. kacamata ya. Tambah ganteng Iya, aja kayaknya. Nah, matanya yang agak ini Pak, sliwer Pak. Oh, Rajin baca dia Pak. rajin baca. Ya, alhamdulillah kalau rajin baca. Yang selanjutnya Febri. Hadir, Pak. Hadir. Hadirah ya kalau untuk perempuan hadirah. Kalau untuk Hadirah, Pak. Maaf, Pak. yang selanjutnya lagi Ahmad Zaini. Lagi ke belakang, Pak. Oh, lagi ke belakang. Buang Ya. air ya mungkin ya. Iya, buang air, Yang Pak. Oke, yang selanjutnya Mukhlisin. Selalu hadir, Pak. Siap, Oh, Pak. hadir. Siap. Alhamdulillah. Yang selanjutnya lagi yang terakhir Zaki Mubarak. Ini juga Hadir, paling ganteng Pak. juga. Oke, alhamdulillah. Baik, hadir semua ya. Baik, karena hadir semua, sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu kita supaya mendapatkan keberkahan dan untuk ilmu ini, marilah kita berdoa. Disilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Mukhlisin. Ya, Mukhlisin, persilahkan. Monggo tafadhol kita berdoa untuk ngambil berkahnya supaya bermanfaat ilmu kita. Mari doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Ishrah sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi Zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, terima kasih kepada saudara Mukhlisin yang telah memimpin doanya ya. Semoga dan kita membaca doa tadi kita mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal. Alamin. Ini Bapak lihat semua siswa ini kayaknya loyo-loyo kayaknya siang ini. Pada belum makan ya? Belum makan, Pak. Oh, belum istirahat ya? Mungkin ya. jam lagi mungkin istirahat ya. Iya. Oh, oke, baik. Supaya kita lebih semangat sebelum kita belajar, mari kita membaca selawat Jibril. Ada yang tahu selawat Jibril seperti mana? Sallallahu alaihi Muhammad, Pak. Oke. Bapak lantunkan dulu, nanti kalian ngikuti ya. Selepas Bapak baru nanti dipimpin oleh Pak Mukhlis, dipimpin oleh Mukhlisin ya. Oke, dengarkan dulu Bapak ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim.
Ayo semuanya yuk. Mari sama-sama kan kawan. Sallallahu Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, udah semangat ya. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Baik, karena sudah semangat, kita mulai saja pembelajaran kita ya. Di sini Bapak ingin mengingatkan kembali, masih ada yang ingat enggak pembelajaran kita yang minggu lalu? Apa yang kita bahas? Ada yang bisa menyebutkan? Banyak yang lupa, Pak. Juga, Pak. Hah? Banyak yang Banyak yang lupa. sudah lupa. Asmaul Husna, Pak. Asmaul Husna, iya, pintar sekali ya. Asmaul Husna. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna ya. Jadi jangan sampai lupa lagi ya, Mukhlisin ya. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Lalu pada hari ini kita akan membahas lagi yaitu ini bentar ya, bawa tekan apanya. Oke, sudah nampak semua anak-anak? Belum, Pak. Belum nampak, Pak. Belum. Belum ya? Belum, Pak. Di saya sudah malah nampak ya. Apa butuh bantuan, Pak? Boleh anak-anak siapa yang bisa memainkan komputer juga bisa Pak membantu. Jaki, tolong, Pak Jaki. Ya, lagi dibuka sebentar. Oke. Oh, ini saya sudah keluar nih. Silakan. Jaki mau menolong Bapak. Bentar, Pak. Sudah nampak belum? Belum juga ya. Belum nampak, Pak. Sudah belum? Belum? Nampak belum? Oh, udah, Pak. Sudah. Oke. Sudah mulai. Iya, dinaikkan sedikit Jaki. Ini dia pada hari ini kita anak-anak semua mempelajari tentang sifat-sifat Allah ya. Jadi mengapa kita harus mengetahui sifat-sifat Allah? Naikkan lagi. Oke. Adapun tujuan kita untuk mempelajari mengenali sifat-sifat Allah itu adalah supaya peserta didik itu mampu ataupun memahami pengertian sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz itu bagi Allah. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Allah, mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah dengan baik. Dan yang selanjutnya, dan yang ketiga itu adalah peserta didik mampu
mengomunikasikan peserta didik sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiznya bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita mempelajari yaitu tentang sifat-sifat Allah. Selanjutnya lagi sifat-sifat Allah itu lagi terbahagi lagi kepada siapa yang tahu ada terbahagi kepada apa sifat-sifat Allah itu? Ada yang bisa Ya, jawab? Iya, ada 3, Pak. ada berapa? 3. Tiga pintar. Berarti sudah tahu ya sifat Allah itu terbahagi kepada 3. Barangkali ada yang bisa lagi menjawab sifat wajib apa yang pertama itu apa? Sifat Allah yang pertama. Sifat wajib, Pak. Sifat wajib. Pengertian sifat wajib sudah tahu apa itu sifat wajib? Lupa, Pak. Lupa. Ya. Nanti Sifat kita akan jelaskan. itu, Iya, Pak, iya Zaki. sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, Pak. Oh, mantap, mualif ya tahu juga ya. Jadi sifat wajib itu terbahagi lagi kepada Ya, ada berapa sifat yang dimiliki oleh Allah, sifat yang sifat? pasti dimiliki oleh Allah. Iya, sifat wajib bagi Allah itu artinya sifat yang wajib dimiliki oleh Allah. Artinya sifat wajib itu lagi terbahagi lagi kepada ada berapa macam? Siapa yang tahu? Ada 4. Ada 4. Apa saja itu? Ada 4, Pak. Sifat nafsiyah, Ya. kauniyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nah, sifat wajib itu terbahagi lagi kepada 4 ya. Yang pertama sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawi. Maknawiyah. Iya. Lanjut. Adapun pengertian sifat wajib bagi Allah, bacakan dulu Gustina. Maaf, Pak, lagi sarapan. Oh, kelas sarapan. Jajan, Masa? jajan. Maaf, Pak, ya. Biasanya, Hah? Saya, Pak, baca, Pak. Oke, Maaf, saya silakan. kamu, Pak. Silakan, Petrol, bacakan. Sifat wajib bagi Allah itu Sifat apa? wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud sifat wajib Allah ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Bagus. Jadi sudah tahu ya, sifat wajib bagi Allah itu adalah yang dimaksud sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Artinya Allah itu pasti dia memiliki sifat seperti apa? Contohnya Allah memiliki sifat yang wajib itu apa contohnya? Siapa yang bisa memberikan contoh? Buat keagungannya. Saya, Nah, Pak. contohnya, ya, Zaki, Hidup, Pak. hidup. Ah, bagus. Siapa lagi? Kidam, Pak. Saya, Pak. Idam. Idam apa artinya? Kidam artinya apa ya? Lupa, Pak. Dahulu, Pak. Dahulu. Dahulu, Pak. Jadi yang jelas sifat Allah itu yang pertama wajib tadi artinya adalah sesuatu yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta Allah, yaitu pencipta alam seisinya. Jadi Allah itu dia mempunyai sifat yang yang tidak bisa dimiliki oleh lain, ya, tidak dimiliki oleh orang lain kecuali hanya Allah sendiri. Ya. Pak, Baca lewat limut ya. apa lagi mau bacakan sifat wajib apa yang kedua? Ayo. Belum muncul. Muncul yang kedua. Pak kurang. Jadi majukan sedikit Masih load. jaringan.
Nah, ini dia. Sifat yang kedua adalah sifat mustahil. Mustahil bagi Ya, Allah. silakan. Mu'alif bacakan sifat yang mustahil bagi Allah. Ya, sifat mustahil bagi Allah, sifat yang dimaksud, sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Nah, itu dia. Jadi sifat mustahil bagi Allah itu adalah lawan daripada sifat wajib, ya. Lawan daripada sifat wajib. Karena sifat apa mustahil ini Allah tidak mungkin. Artinya mustahil Allah itu tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Nah, Allah itu mustahil, Allah itu tidak bisa membuat contoh. Mustahil Allah tidak bisa membuat langit dan bumi, mustahil, ya. Karena itu adalah suatu sifat yang apa ke apa yang kalau Kudrat, Pak. bahasa sederhananya ya kudrat. Dalam bahasa sederhananya itu sifat yang mesti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang selanjutnya lagi sifat jaiz. Yuk silakan Zaki baca. Ya, Zaki baca sifat jaiz. Nggak dengar mungkin Pak. Enggak kedengaran? Silakan yang lain. Siapa yang bisa baca? Mungkin Kami Pak, Zaki. kami Pak. Oke, silahkan. Kami, Pak. Muhyiddin. Ya, silahkan. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Itu dia. Sifat jaiz bagi Allah itu artinya Allah itu bebas mau berbuat apa saja. Allah mau ibaratnya menjadikan panas, terserah Allah. Mau menjadikan dingin, juga terserah Allah. Ya, jadi Allah itu bebas mau berbuat apa saja yang Dia inginkan. Ya, jadi apa saja yang Allah ingin berbuat, apa saja yang Allah ingin lakukan itu terdapat pada sifat jaiz. Yang selanjutnya yaitu eh, sifat sifat wajib itu dikelompokkan lagi menjadi 4 macam. Ada yang tahu apa saja itu? Tadi di awal sudah kita jelaskan juga. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, Pak. Oke, sifat nafsiyah, Salbiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawi. Iya. Lalu apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah itu menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Ya. Jadi Allah itu sifat nafsiyah itu menjelaskan bahwasanya adanya Allah di mana Allah menjadikan tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Contohnya, Gen, apa? Siapa yang bisa menjelaskan atau siapa yang bisa menyebutkan? Wujud, Pak, wujud. Wujud. Wujud artinya ada. Tidak mungkin Allah itu tiada, ya kan? Jadi makanya Allah itu mempunyai sifat nafsiyah. Nafsiyah. Yang kedua, apa itu yang kedua? Siapa lagi yang mau bacakan? Sifat salbiyah, Sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah adalah sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Waktu tinggal 5 menit. Yang selanjutnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat yang pasti ada pada zatnya Allah. Sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh Allah. Makhluk, bendanya jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidaklah terbatas. Yang selanjutnya lagi yaitu sifat maknawiyah.
Sifat ma'nawiyah yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zatnya Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Oke, lanjut. Sifat wajib bagi Allah itu jumlahnya ada yang tahu berapa? 20. 20. Ya, sifat wajib bagi Allah itu terbagi lagi kepada 20 bagian. Baik, mungkin ada yang tahu sifat wajib bagi Allah yang pertama. Wujud. Wujud, Pak. Wujud, Pak, wujud. Wujud. Kedua, Kidam, Tidak. Pak. yang ketiga, Oh. lebih semangat kita nyanyi. Wujud kidam baqo mukhalafatu Qiyamuhu binafsihi wa dhaniyah. Iya kudrat iradah ilmu iya sama basar kalam qadirat basiran mutakaliman. Itulah yang apa? Sifat wajib bagi bagi Allah. Allah. Yang selanjutnya lagi Allah. ada yang namanya sifat mustahil. Jadi ada wajib, ada mustahil. Artinya sifat wajib itu adalah sifat yang mesti ada pada Allah. Yang mustahil adalah sifat yang tidak mesti pada Allah. Allah. Baik, kita lanjut saja yang selanjutnya. Sifat jaiz. Sifat jaiz, Bapak bacakan aja langsung ya, karena kita mengingat waktu, mungkin nanti pergantian jam lagi ya. Ya, Sifat jaiz ialah, mana hilang? Sifat jaiz Allah ini hanya ada, yakni fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, atau Allah itu mungkin berbuat segala sesuatu atau mungkin meninggalkannya, tidak berbuat sesuatu. Oleh karenanya Allah memiliki kebebasan berbuat atau meninggalkan tanpa ada yang memaksa. Lanjut. Kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, ya. Namun sebelum Bapak menyimpulkan, terlebih dahulu mungkin minggu depan Bapak kasih tugas kepada kalian semua. Bapak bagikan kelompoknya dulu supaya apa? Supaya minggu depan kalian bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Yang pertama, Mukhlisin, Febri, Petrobardina, Gustina, Mu'alif, sama siapa tuh? Sama Ahmad Zaini. Itu kelompok 2 ya. Kelompok 3-nya lagi yaitu Febri. ya Febri Sudah. sama Indah. Itu orang-orangnya sudah jelas ya, nama-nama kelompoknya ya. jelas, Sudah, Pak. Pak. Oke, nanti Bapak berikan lembar apanya, lembar jawab apa, lembar LKPD-nya untuk kalian. Kalian kerjakan di rumah, minggu depan bawa ke sekolah ya. Iya, Pak. Oke, baik. Baik, sebagai kesimpulan, sebagai seorang muslim perlu tahu bahwa Allah SWT memiliki sifat-sifat yang wajib harus kita imani. Menurut para ulama, sifat Allah SWT yakni sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz ataupun mungkin. Sesungguhnya sifat Allah itu tidaklah terbatas. Ya, jadi sifat Allah itu tidak terbatas. Silakan ditutup dengan salam. Mungkin hanya ini saja pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.